saya akan menyampaikan mengenai soal tema dengan dua kosakata, hancur dipulihkan. Ya, saudara, apa yang hancur? Nanti kita akan melihat bahwa seringkali yang hancur adalah hati kita, harga diri, prestige kita, saudara, ekonomi, kesehatan, masa depan, hari tua. Saudara, itu semua yang hancur dalam hidup manusia. Mungkin saudara mengatakan, oh itu sebab saya harus menanggulangi dengan saya bekerja keras, belajar yang pintar, sehingga gaji saya tinggi, keuntungan saya besar. Saudara, ternyata baik Alkitab yang mengatakan maupun dalam kenyataan sehari-hari di dalam hidup manusia di seluruh dunia, uang tidak bisa menolong. Ya, saudara, ketika masa pandemi ini saja atau sebelumnya, orang-orang yang sakitnya parah berusaha dan berkata kepada dokter, berapapun dokter, kasih obat, datangkan dari luar negeri. Ya, saudara, semua orang berusaha, saudara, tetapi hanya kuasa Tuhan yang bisa memberikan mujizat pertolongan dalam semua keadaan. Orang menggunakan uangnya untuk naik pangkat, orang menggunakan uangnya untuk belajar mendapatkan gelar, mendapatkan pekerjaan dan posisi. Saudara, orang menggunakan uangnya untuk bisa, kalau mereka berkecimpung di dalam dunia politik, untuk supaya mereka bisa terangkat dan mereka bisa memenangkan sesuatu pemilihan baik daerah maupun nasional. Di seluruh dunia melakukan semua dengan uang. Tetapi saya beritahu kepada Anda, uang tidak berkuasa atas hidup saudara. Itu sebab kalau saya dan saudara menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, segala macam kehancuran, hancur hati kita oleh sebab apapun, kemudian ekonomi kita, prestige, harga diri kita yang sudah terinjak-injak, yang mungkin saudara berkata, aku harus menebusnya dengan cara bagaimana? Aku tidak bisa. Tidak usah. Kalau nama kita sudah jatuh, ya sudah, tidak usah ditebus, tidak usah diangkat. Nanti biar Tuhan yang mengangkat. Amin. Itu sebab judul daripada khotbah saya kali ini adalah hancur dipulihkan. Siapa yang merasa bahwa ada satu kehancuran, saudara, ataupun tanda-tanda kehancuran, ataupun sudah terjadi keberantakan dalam hidup ini, saudara harus mendengarkan firman ini. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Itu sebab Anda dan saya, kita datang pada Tuhan di rumah kita dan di mana saja, kapan saja. Berita firman ini bisa ditangkap dan bisa dimengerti oleh saudara. Yakinlah Tuhan akan bekerja ketika saudara percaya dan berserah kepadanya. Yang percaya katakan amin. Para kekasih, ada 3 buah ayat yang saya ingin kita membuka dalam Alkitab kita. Kitab Ayub pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, kita tahu, nanti saya akan tunjukkan lebih jelas tentang setting keadaan pada saat ini. Pada saat yang kita baca ini. Yaitu Ayub di dalam keadaan yang sangat ruding dan betul-betul dia dalam keadaan yang sangat terpuruk, hancur. Saudara, tidak ada yang bisa dipertahankan dari hidup seorang yang bernama Ayub ini lagi. Ya saudara, datanglah 3 orang temannya untuk menghibur dia. Tetapi mereka tidak berhasil menghibur Ayub. Kesusahannya terlalu besar. Saudara, kalau kesusahan sedikit, kesusahan tanggung, mungkin masih bisa ditolong. Ya, diajak jalan-jalan, kasih makanan yang enak, ya, dikasih kata-kata mutiara. Tetapi kalau kesusahannya besar seperti Ayub ini, saudara, tidak ada yang bisa menolong kepada dia. Saudara, bahkan dia memusuhi 3 sahabat karibnya yang memberikan empati kepada dia. Begitu rupa. Saudara, apa yang akan kita baca ini sungguh sesuatu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Ini adalah kata-kata Bildad. Bildad adalah salah satu daripada 3 temannya ini, Elifas, Bildad, dan Sofar. Ya, ini yang kedua. Apa yang dia katakan? Mari kita akan baca bersama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. 1, 2. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau. Ia akan memilihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Amin. Para kekasih, ini adalah nasihat Bildad, yaitu nasihat untuk supaya Ayub berserah kepada Tuhan.
kalau engkau mencari Allah. Ya saudara, nanti kita akan melihat bahwa rahasia yang diungkapkan oleh Bildad kepada sahabat karibnya ini adalah rahasia yang dalam sekali. Saudara, dan ini adalah tepat sekali karena Ayub sedang mengalami kehancuran, sama sekali hancur, sebatang kara. Pada hari yang sama, dari pagi sampai sore, terjadi hal-hal yang sangat-sangat fenomenal di dalam hidupnya. Saudara, anak-anaknya kerobohan bangunan di mana mereka sedang berpesta dengan teman-temannya. 7 anaknya mati. Saudara, hari yang sama ternaknya semua dirampas oleh musuh, oleh orang-orang yang ada di sekitar. Habis. Pada hari yang sama dia menderita sakit kulit yang luar biasa. Borok-borok yang besar-besar, yang bernanah dan berdarah, yang gatal sekali. Sampai dia mengambil pecahan batu dan dia mengorek itu luka. Dan menjadi lebih lebar dan darah mengucur di mana-mana. Karena dia tidak tahan. Pada hari yang sama, sore hari, datanglah istrinya dan berkata, lawanlah kepada Tuhan dan matilah. Lepaskanlah Tuhan dan matilah. Saudara, di sini kita melihat satu hari yang sama, keadaan yang sangat dahsyat luar biasa. Saudara, mungkin saudara berkata itu dongeng, itu legenda, itu adalah sesuatu ceritaan rakyat saja. Tidak, ini adalah sesuatu yang terjadi, yang memberitahu kepada saya dan Anda bahwa di atas semua keadaan orang yang menderita, ada Allah yang sanggup memberikan kelepasan, memberikan solusi kepada manusia. Itu sebab kalau kita membaca kata-kata ini adalah kata-kata yang luar biasa indahnya. Para kekasih, marilah kita akan melihat. Inilah keadaan Ayub. Melukiskan dia sedang keadaan yang sangat sakit. Dan dengan pecahan gerabah dia menggosok luka-lukanya. Saudara, ini orang kaya raya sekali. Ini orang sangat-sangat brilliant dan berhasil di wilayahnya. Dan dia orang yang sangat rohani. Orang yang menyembah kepada Allah Yehova. Saudara, namun dia kenapa ya bisa mengalami ini? Saudara, ini satu misteri Allah. Kita tidak bisa mengatakan aku mengikut Tuhan dan aku tidak mengalami sesuatu penderitaan. Mungkin pada sesuatu momentum dalam hidup saudara, saudara harus mengalaminya. Saya katakan harus, kenapa? Atas kehendak Allah. Saudara, mungkin saudara berkata, saya di kota ini, saya mengalami ini, saya mau pindah ke tempat lain supaya saya tidak mengalaminya. Engkau tetap akan mengalami di seluruh ujung dunia engkau pergi, engkau tetap akan mengalaminya. Saudara, itu semua atas kehendak dari Tuhan. Saudara, ada 3 perilaku rohaniah yang akan memulihkan derita manusia. Dan ini dianjurkan oleh Bildad. Apakah dia? Yang pertama, saudara, mencari Allah. Ya, disebutkan tadi. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah, katakan, saya harus mencari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk bisa menyelesaikan semua jenis penderitaan saya. Ya, saudara, ini adalah nasihat yang sangat kuno sekali. Di kitab Ayub, sebelum Musa menulis kitab Kejadian, saudara, sangat kuno sekali. Mungkin saudara berpikir, ini sesuatu yang klise, ini sesuatu yang biasa. Asal orang bilang, apalagi pendeta bilang mesti kayak begini. Nomor 1, cari Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Ini bukan sesuatu yang klise, saudara. Ini adalah sesuatu yang mempunyai makna yang istimewa. Dan yang kedua, Bildad mengatakan, Ayub, mohonlah belas kasih Allah. Carilah Allah, mohon belas kasih Allah. Saudara, wah ini rohani sekali kan? Saudara, di mana dia harus tahu bahwa hartanya yang banyak tak terhitung, itu sudah amblas semuanya. Sekarang dia mau apa? Harus kau datang dan minta belas kasih Allah. Saudara, itulah yang menjadi perilaku rohani kedua yang dianjurkan oleh Bildad kepada Ayub. Dan yang ketiga, dia mengatakan, saudara, di dalam ayat ini, ayat 6, kalau engkau bersih dan jujur,
maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Kalau engkau bersih dan jujur, dia akan bangkit menolong kepadamu. Ya, saudara. Jadi 3 perilaku rohani. Katakan 3 perilaku rohani akan membawa saya pada pemulihan. Ya, saudara, ini penting sekali. Itu sebab saya berharap pada semua saudara mendengar firman ini dan membaca ayat-ayat ini. Kalau saudara betul-betul melakukan 3 hal yang mudah, yang kita sudah tahu mungkin dari sejak sekolah minggu, anak-anak kecil pun sudah tahu bahwa harus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Harus meminta belas kasih, harus berdoa. Harus hidup bersih dan jujur, harus hidup benar. Itu adalah adat istiadat Alkitabiah. Itu sesuatu hal yang sudah pasti ada dalam kitab suci. Dan semua orang Kristen tahu. Tidak usah belajar, sudah tahu. Saudara. Dan itu tidak sulit. Itu sebab banyak orang mengabaikan. Aku pasti akan bisa berhasil. Ya, aku pasti akan bisa goal. Aku sudah mengerti jawabannya. Saudara yang kekasih, masalahnya adalah pada pribadi yang tidak bertobat. Itu sebab peristiwa Ayub mengalami penderitaan yang begini dahsyat. Ini menjadi sesuatu kaca untuk kita bercermin. Bahwa seringkali di dalam penderitaan, kita tidak melakukan 3 hal yang mudah, yang tidak sulit dan tidak mahal sama sekali. Saudara, itu sebab pelayanan pekerjaan Tuhan seringkali menjadi sesuatu hal yang kita anggap sebagai satu masker, satu make up, satu topeng untuk kita pasti aku bisa berhasil karena aku pelayan sidang, aku hamba Tuhan. Saudara, tidak mesti. Ayub ini seorang yang sangat rohani. Ya, jangan pikir dia seorang saudagar biasa. Dia saudagar yang sangat rohani. Tetapi apa yang dia alami dan dia mampu menanggungnya, saudara, atas kehendak Tuhan, maka dia memberi contoh kepada kita. Saudara, pada lukisan ini kita melihat 3 sahabat datang. Ya, saudara, Elifas pasal 2 ayat 11 sampai 13 ya, tidak usah dibaca. Elifas, Bildad dan Sofar datang menghibur Ayub. Dari kejauhan mereka melihat, apa itu Ayub, apa bukan ya? Masa itu Ayub kok seperti itu ya sekarang? Baru belum lama kita ketemu, dia gagah orangnya, sekarang terpuruk dengan luka-luka borok di mana-mana. Apakah itu Ayub? Hei, apa kamu Ayub? Ya, aku Ayub. 3 sahabatnya dari jauh sudah menangis meraung. Gak ngira orang yang begini terhormat, orang begini kaya, orang begini bagus dan cakep, sekarang menjadi seorang yang begitu tidak karu-karuan rupanya. Wajahnya, tubuhnya. Saudara, sehingga 3 sahabat ini sambil berjalan mendekat Ayub, mereka merobek jubah mereka. Sehingga mereka tinggal pakaian dalam saja dan mereka meraung kepada Ayub. Karena mereka melihat penderitaan teman mereka ini luar biasa. Saudara, Alkitab menyebutkan di dalam pasal 2 ayat 12, ayat 13, sampai 7 hari. 3 sahabat ini tidak berani omong apapun. Cuma menangis dan berdiam diri. Menemani 7 hari, 7 malam. Ayub ditemani 3 sahabat ini tidak bicara sama sekali. Mereka semua heran. Kok bisa ya orang yang begini terhormat, begini mulia, begini dekat dengan Tuhan, mengalami kejadian semacam ini. Begitu luar biasa. Saudara yang kekasih, ini adalah sesuatu pelajaran yang penting sekali. Ya, sehingga Elifas, Bildad dan Sofar, mereka hanya terdiam saja, termangu-mangu sambil menangis. Mereka ambil abu dan pasir dan abu dan mereka taruh di atas kepala mereka. Ikut bersedih hati dengan melihat keadaan sahabat karib mereka. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat penderitaan yang semacam ini, mungkin kita tidak mendapatkannya lagi di dalam kitab suci. Itu sebab apa yang dituliskan dalam firman Tuhan harus menjadi satu peringatan, satu pelajaran. Oh iya, kalau Tuhan berkehendak keadaan demikian itu pasti bisa terjadi. Dan jadinya kok luar biasa hebat. Ya saudara, itu sebab di atas rencana Allah, katakan di atas rencana Allah, di atas kehendak Allah,
yang kita rasakan negatif, ada rencana mulia. Amin. Ada rencana mulia. Saudara, apa yang akan diambil, yang akan diterima oleh Ayub adalah luar biasa sekali. 2 kali lipat dari semua yang dia hilang. Saudara, dan itu sebab Tuhan izinkan itu terjadi. Dan itu ditulis di dalam kitab suci. Supaya apa? Supaya kita semua tahu bahwa penderitaan yang semacam Ayub yang kita bilang pasti gak ada lagi orang kedua selain Ayub. Tidak ada yang bisa membandingi Ayub. Saya bilang benar. Kalau Ayub sudah menderita paling hebat, saudara, dan dia ditolong oleh Tuhan, dan dia menerima berkat Tuhan 2 kali lipat, katakan 2 kali lipat, maka saya percaya penderitaan saya yang kecil tidak seberapa juga akan dihargai oleh Tuhan. Dan saya pasti mampu dipulihkan dari kehancuran apapun. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini ada 4 unsur kehidupan yang berpotensi hancur dalam hidup manusia. Ya saudara, apakah dia? Yang pertama, hati dan prestige. Hati manusia itu mudah hancur. Saudara, dia mudah diangkat, disanjung, dibombong, tapi dia juga mudah hancur. Saudara, hati dan prestise. Saudara, kita tahu bahwa orang berjuang supaya dia menjaga hatinya, supaya dia mempunyai martabat yang tinggi, prestige yang baik. Ya saudara, tapi inilah yang berpotensi justru hancur. Itu sebab saya anjurkan pada anak-anakku yang masih muda dan remaja, jangan punya cita-cita terlalu tinggi sekali. Ya, engkau akan mengalami kekecewaan yang dahsyat. Kalau engkau punya cita-cita, anak-anakku, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, hamba ingin supaya hamba lulus, katakan dari SMP, lulus SMP ini. Di SMA atau SMU, Tuhan, hamba ingin hamba lulus dan hamba bisa masuk perguruan tinggi. Tuhan, sudah di perguruan tinggi, Tuhan, hamba lulus dan engkau memberikan pekerjaan kepada hamba sesuai kehendak-Mu. Nah, ini anak muda, anak remaja yang bijak, yang tidak memasang target yang tinggi supaya dia tidak jatuh, amblek dan hancur. Step by step dia minta Tuhan memimpin dan Tuhan mematangkan pribadinya. Tuhan membuatkan rencana dan blueprint, desain bagi dia. Ya saudara, itu anak muda yang bagus, anak muda yang rohani. Ya, yang Tuhan akan pimpin dia jenjang demi jenjang. Dan pasti anak muda yang sedemikian ini adalah anak-anak yang akan menerima apa yang Bapa sudah siapkan bagi dia. Amin. Bukan apa yang dia impikan, apa yang dia cita-citakan. Saudara, itu sebab penting sekali hati dan prestige yang sudah mengalami kehancuran, keremuk redaman, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan di dalam semua keadaan kita. Ya, yang kedua, ekonomi. Apalagi kalau bukan ekonomi. Saudara, ekonomi adalah yang begitu volatile, yang begitu rentan sekali. Ya, saudara, yang tidak bisa dipegang. Ya, habis. Kekayaannya dalam waktu beberapa detik habis. Sekarang uang tidak bisa dipegang. Saudara, ekonomi. Kalau saya dan saudara menganggap, saya ini kecil-kecilan saja Pak Pendeta. Asal saya bisa menyambung dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, itu sudah puji Tuhan sekali. Nah, saudara, kalau Anda dan saya mempunyai prinsip demikian, engkau perlu kuasa dari Tuhan, pemulihan dari Roh Kudus dalam hidupmu. Saudara, hal yang ketiga, apakah dia? Kesehatan. Saudara, kesehatan seringkali menjadikan alasan orang, ya saudara, untuk tidak bisa mengalami sesuatu yang senang dalam hidupnya. Ya, kalau kita sudah mengalami sakit, lalu Tuhan menghendaki kita meninggalkan dunia. Di masa pandemi ini begitu banyak orang meninggal. Ya saudara, saya pernah katakan bahwa di masa pandemi ini juga cara Tuhan untuk mengangkat dan mengambil kekasih-kekasihnya lebih dahulu. Saudara, diizinkan. Seperti Ayub diizinkan sakit dan meninggal.
Ya, berapa banyak pendeta-pendeta di Indonesia, berapa ratus orang pendeta sudah meninggal karena COVID. Saudara bertanya, kenapa? Saudara, tidak sedikit orang bertanya kepada saya, kenapa pendeta saya meninggal? Kenapa keluarga saya yang dekat sama Tuhan, penyumbang yang besar buat pekerjaan Tuhan, meninggal? Saudara, memang Tuhan sedang memilih dan Tuhan sedang mengangkat sejumlah besar orang-orang pilihannya untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan lebih dulu. Supaya mereka tidak mengalami sengsara yang akan datang. Selesai pandemi ini dan mungkin juga tidak selesai. Kesehatan. Kesehatan menjadi satu topik utama, isu yang hangat sekali. Itu sebab kalau saudara merasa bahwa saudara kecil hati karena tidak punya uang, maafkan saya. Karena saudara tidak mempunyai resource ataupun sumber daya. Kalau saudara jatuh sakit bagaimana? Maka saudara, engkau sesungguhnya di dalam hati dan batinmu sedang mengalami kehancuran di bidang kesehatan. Walau engkau masih segar saat ini. Itu sebab ketika saudara mendengar firman, perhatikan, minta supaya Tuhan memproteksi engkau. Supaya dia memberikan mujizat pertolongan. Semua katakan, tetapi bila Tuhan menghendaki yang berbeda, saya tetap berserah. Karena saya sudah percaya, saya masuk di dalam sorga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dengan cara ini saudara, seringkali orang mengalami sesuatu keadaan yang menjadikan dia terpuruk dan hancur. Saudara, banyak orang juga ya saudara, sedang mengalami penyakit ini di pandemi ini, COVID-19 ini, coronavirus 2 ini. Saudara, dan apa yang terjadi? Mereka menjadi sakit jiwa. Saudara, sudah mengalami COVID, mengalami sakit jiwa juga. Apa sebab? Karena mereka tidak bisa beli obat. Dan mereka tahu ajal mereka sudah dekat. Dan mereka menjadi berubah pikiran mereka. Dan ketika dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, saudara, mereka sudah berubah pikiran. Terkena penyakit syaraf. Saudara, banyak sekali yang mengalami karena takutnya masalah kesehatan. Tuhan ingin memberitahu kepada Anda dan saya bahwa hidup saudara dan hidup saya ada di dalam tangannya. Ayo tangan saudara begini. Ya Tuhan Yesus, hidup hamba ada di dalam tangan-Mu dan hamba tidak khawatir. Kesehatan hamba, keselamatan hamba ada di dalam tangan Tuhan. Hamba tidak mau terpuruk. Hamba tidak mau hancur karena kesehatan dalam nama Yesus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Saudara, harus saudara pegang. Bukan cuma hati yang bisa hancur, martabat yang hancur. Bukan cuma ekonomi yang hancur, kesehatan juga. Masih segar, tapi sudah hancur kesehatannya. Ya saudara, para kekasih, dan ini penting sekali. Masa depan dan hari tua, ini yang keempat, yang terakhir. Unsur keempat ini saudara, adalah unsur yang semua anak-anak kecil dan anak remaja pun sudah kepikiran. Besok aku jadi apa? Besok aku kayak apa? Apalagi orang-orang yang sudah mulai menua, saudara. Mereka mulai, ya jantungnya mulai keras. Berdeburnya mulai keras. Apalagi kalau merasa tidak mempunyai sesuatu cadangan hidup. Saudara, masa depan anak-anak muda juga, anak-anak remaja juga merasa bahwa hidupnya ini adalah tidak akan ada yang menjamin. Orang tuaku tidak mampu, aku sendiri otaknya juga tidak begitu bagus, IQ ku rendah. Saudara yang kekasih, maka semua orang punya pikiran dalam keadaan demikian, masa depanku mandek. Para kekasih, Tuhan ingin supaya 4 unsur kehidupan ini saudara kalahkan dengan tadi Ayub pasal yang ke-8. Apa? 1, mencari Allah. 2, memohon belas kasihannya. 3, bersih dan jujur. Para kekasih, perhatikan. Ini ada 3 hal rohani, perilaku rohani. Mengatasi 4 unsur
yang membuat hati kita kecil. Saudara, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. 3 hal yang penting tadi, yang pertama saya katakan, ayo kita mencari Tuhan. Itu sebab firman Tuhan selalu, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu carilah Allah. Itu sebab Anda dan saya di masa ini kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Ya saudara, ya puji Tuhan keadaan di Indonesia sekarang sudah mulai mereda dan mulai baik. Ya saudara, tetapi masih begitu banyak orang yang khawatir, sudah sembuh menjadi penyintas COVID. Tidak sedikit yang berkata, aduh saya sekarang cepat capai. Saya sekarang tidak ada kemampuan apa-apa. Otak saya menjadi tinggal separuh rasanya. Untuk berpikir tidak bisa. Nah, susahan panjang lagi. Saudara, memang menurut dokter juga akibat walaupun sudah menjadi penyintas, tapi masih ada pada organ tubuh kita di dalam yang kurang baik berfungsinya. Saudara, dan itu pulihnya lama. Saudara, kalau saudara menjadi seorang penyintas, sudah sembuh, saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara harus lebih dekat kepada Tuhan, persembahkan hidupmu kepadanya. Supaya engkau dipakai oleh Tuhan. Jangan seperti sebelum kau sakit. Apa maksudnya saudara dibikin sakit? Diizinkan sakit, supaya saudara tahu, aku tidak kasih mati sama kamu, kamu bisa hidup lagi, kamu menjadi penyintas, untuk supaya kamu lebih dekat kepadaku. Amin. Saya yakin di muka saya berkhotbah ini ada begitu banyak saudara yang menjadi penyintas dan sudah sembuh. Saudara, puji Tuhan aku sudah sembuh. Ya sudah, sekarang bisa jalan-jalan, bisa piknik lagi, bisa arisan, bisa makan lagi di restoran. Saudara, apakah untuk itu saudara dikasih sembuh? Tidak. Jangan GR. GR tahu? Jangan kegedean rumangsan. Tuhan kasih sembuh saudara. Bukan untuk saudara kembali pada hidupmu yang lama. Tetapi Tuhan kasih sembuh saudara. Supaya saudara lebih mencari Tuhan. Lebih memohon belas kasih-Nya. Lebih hidup bersih dan jujur. Yang percaya dan setuju, beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab saudara ada masalah. Sudah sembuh masih ada masalah. Yaitu masalah hubungan dia dengan Tuhan. Di mana saudara mendengar khotbah saya ini, saudara harus sadar, engkau dikasih hidup, engkau dikasih kesembuhan. Saudara, engkau harus menerima dengan ucapan syukur. Saya harus beda dari yang kemarin. Saya harus mencari Tuhan nomor 1. Saya harus selalu memohon, selalu meminta, selalu merendahkan diri dalam memohon, selalu merendahkan diri. Supaya saya boleh hidup jujur dan bersih. Setelah saya sembuh dari pandemi ini, dari COVID-19 ini. Amin saudara. Jangan sia-siakan. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mujizat terjadi kepada kami. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi kami. Diberkatilah para kekasih. Dan damai sejahtera menyertai saudara. Tidak ada rasa takut dan khawatir dalam hidupmu lagi. Karena mujizat kekuatan ilahi diberikan di dunia ini sampai pada taman Edennya. Diberkati segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Dan segala jenis korban persembahan yang lain dihargai 100 kali lipat. Tuhan menjaga melindungi sebagai biji matanya. Dan damai sejahtera menyertai saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin.